Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Seperti biasa, disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau sejenisnya. Kebetulan saja saya bisa melihat mereka. Kali ini adalah episode perdana dari segmen Cerita Mata Kamu. Terima kasih buat Mas Ariel yang sudah mengirimkan ceritanya ke kami. Ternyata Mas Ariel ini udah ngikutin Cerita Mata dari episode pertama loh. Terima kasih banyak ya Mas Ariel, support Cerita Mata terus ya. Buat teman-teman yang lain juga boleh loh untuk sharing pengalaman mistisnya ke kita lewat email ceritamata@gmail.com dengan subjek Cerita Mata Kamu. Ditunggu ya. Jadi Mas Ariel di sini ingin menceritakan pengalaman dia melihat dan berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata di saat menjaga rumah temannya yang kebetulan ditinggal keluar kota. Oke, biar gampang kita sebut Mas Ariel ini langsung dengan sebutan Ariel aja kali ya. Nah, jadi suatu hari Ariel dihubungi oleh teman wanitanya. Kebetulan mereka memang sudah berteman sejak lama lah, dari zaman sekolah gitu ya. Nah, si teman wanitanya ini kita sebut saja namanya Lisa. Oke, kita sebut saja teman wanitanya ini dengan nama Lisa ya. Nah, jadi Lisa menghubungi Ariel untuk minta tolong menjaga rumahnya Lisa. Kenapa? Karena Lisa ingin liburan keluar kota bersama keluarga besarnya. Nah, liburannya ini cukup lama nih, sekitar 5 hari 4 malam kalau nggak salah. Nah, di sini Lisa minta tolong Ariel untuk menjaga rumahnya. Kenapa? Karena Lisa kebetulan punya peliharaan ikan di dalam rumahnya. Jadi ikan-ikannya ini ada di dalam akuarium dan ditaruh di dalam rumahnya nih, bukan di teras rumahnya ya, tapi di dalam rumahnya. Nah, karena ikan-ikan ini harus ditinggal begitu lama, 5 hari 4 malam ini, Lisa jadi khawatir gimana cara merawat ikan-ikan ini, gimana cara ngasih makan ikan-ikan ini. Alhasil, Lisa ingat bahwa dia punya teman dekat, Ariel, yang memang juga kebetulan pencinta binatang juga nih, pencinta hewan. Dan Lisa ini tidak punya ART. Jadi mau gak mau dia harus minta bantuannya Ariel untuk menjaga rumahnya dan merawat ikan-ikannya dia selama dia pergi ke luar kota. Nah, kebetulan Ariel ini kondisinya kan bekerja juga. Jadi dia memang tidak bisa stay di rumahnya Lisa. Jadi dia bilang sama Lisa paling dia pulang pergi. Mungkin setelah dia pulang kerja baru dia mampir ke rumahnya Lisa untuk ngecek dan ngasih makan ikan-ikannya Lisa ini. Singkat cerita, tibalah waktunya Lisa untuk berangkat keluar kota. Nah, sebelum Lisa berangkat, Lisa udah titip kunci rumahnya nih ke Ariel. Dan juga udah kasih tahu Ariel bahwa kasih makan ikannya sehari sekali aja, supaya Arielnya gak repot mesti ngasih makan sehari 2 atau 3 kali. Jadi sehari sekali aja, sesempatnya Ariel aja sih. Nah, sebelum Lisa pergi kan Lisa udah kasih makan tuh ikannya di hari pertama. Jadi udah aman nih hari pertama. Hari berikutnya barulah Ariel datang. Ariel datang ke rumah Lisa itu sepulang Ariel kerja. Sampai di rumah Lisa mungkin menjelang maghrib ya, mungkin sekitar jam 6 kurang lah gitu. Itu sebenarnya hari udah mulai gelap. Dan kebetulan memang rumah Lisa ini belum dinyalakan lampunya. Jadi masih gelap lah gitu. Oke, sedikit gambaran ya teman-teman. Jadi biar kebayang nih rumah Lisa seperti apa. Jadi rumahnya Lisa ini mengantong gitu modelnya. Jadi untuk menuju ke pagar rumahnya Lisa tuh kita harus ngelewatin gang yang gak terlalu kecil lah ya. Nah, gangnya ini tuh jaraknya dari ujung jalan ke gang rumah ke pagarnya Lisa itu sekitar 15 meter lah gitu. Nah, dari ujung gang ini kita bisa melihat pagarnya Lisa dan setengah dari bangunannya rumahnya Lisa. Kenapa? Karena pagernya gak terlalu tinggi. Setibanya Ariel di rumahnya Lisa, disinilah semua cerita dimulai. Ketika Ariel berada di ujung gangnya Lisa, melihat ke arah pagarnya Lisa, yang terlihat juga bangunan rumahnya Lisa dari ujung gang tadi, di situ Ariel sudah mulai melihat ada sekelebat bayangan hitam
yang melintas di dalam pagar rumahnya Lisa. Di situ Ariel kaget. Tapi Ariel masih berusaha untuk positive thinking lah. Dia tidak berpikir macam-macam. Oh, mungkin hanya burung atau apa yang lewat. Karena kondisi rumahnya Lisa kan masih gelap ya. Lampu-lampu belum dinyalakan. Jadi dia masih tidak berpikir macam-macam lah saat itu. Lalu dia membuka pagar dan segera menguncinya kembali. Ketika dia balik badan, ada sosok hitam tinggi besar melintas lagi dengan sangat cepat. Di situ Ariel mulai semakin ketakutan, jantungnya mulai berdegup kencang sekali. Berarti yang dia lihat tadi di awal bukan cuma halusinasi, karena dia melihat sosok yang sama lagi melintas di depan matanya persis. Ariel mulai merasa merinding banget, tapi dia tetap berusaha untuk mengacuhkan dan dia segera menuju ke pintu rumahnya Lisa. Jadi dari pagar rumahnya Lisa menuju ke pintu rumahnya Lisa. Nah, di situ dia harus melintasi taman-taman kecil lah. Ketika dia mulai ingin membuka pintu rumahnya Lisa, dari sudut matanya dia melihat ada sosok hitam lagi, tapi kali ini tidak begitu besar, mungkin besarnya seperti manusia normal. Dia bisa melihat dari sudut matanya bahwa sosok itu sedang memperhatikan dia. Di situ dia semakin ketakutan. Di situ dia semakin merinding. Dengkulnya udah mulai lemes katanya. Dia berusaha untuk tidak mau nengok dan gak mau lihat ke arah sudut taman yang gelap itu tadi. Dan sesegera mungkin dia membuka pintu rumah Lisa untuk segera masuk, karena dia udah semakin ketakutan. Tapi ternyata di dalam rumah Lisa lampunya juga masih mati. Jadi kondisi rumah Lisa juga gelap gulita. Dan Ariel segera ingin menyalakan semua lampu-lampu. Tapi sebelum dia nyalakan lampu, dia harus melintasi satu sudut ruangan yang lebih gelap dibanding ruangan yang lain saat itu. Tapi dia bisa melihat ada sosok lain lagi di sana. Kali ini seperti sosok wanita dengan pakaian yang lusuh yang sedang memperhatikan dia. Kali ini dia udah benar-benar ketakutan banget. Dia udah bener-bener lemes banget, dia udah merinding banget, dia udah bingung harus gimana. Saking ketakutannya, dia udah gak bisa menahan diri dan akhirnya dia menangis. Saat itu dia udah bener-bener pengen kabur aja dari rumah Lisa. Tapi dia teringat kalau ikan-ikan ini tetap harus dikasih makan. Lalu dia segera kasih makan semua ikan-ikan ini dan dia langsung mengunci semua pintu dan dia langsung pergi keluar kabur secepat mungkin dari rumah Lisa. Seperti tadi yang saya ceritain di awal ya, bahwa Ariel ini adalah pencinta hewan, pencinta binatang. Jadi walaupun seketakutan itu, dia tetap gak akan tega untuk membiarkan ikan-ikan ini kelaparan. Semalaman Ariel berpikir, apa dia hubungi aja Lisa dan minta maaf untuk gak bisa ke rumahnya lagi. Tapi ya karena Ariel itu tidak tega sama ikan-ikan yang harus diberi makan, jadi Ariel mengurungkan niatnya untuk menghubungi Lisa. Sampailah keesokan harinya, Ariel harus kembali lagi ke rumah Lisa. Dia sangat ragu saat itu. Dia sangat ketakutan saat itu. Dan akhirnya dia ingat pesan ibunya. Ibunya berpesan ke Ariel, ketika kamu ingin ke tempat baru atau memasuki area baru, jangan lupa untuk berdoa dan juga mengucap salam. Di situ Ariel teringat bahwa kemarin ketika dia ke rumah Lisa, dia tidak mengucap salam. Karena mungkin saat itu Ariel berpikir, ya rumahnya kan kosong, gak ada orang, jadi tidak perlu mengucap salam. Lalu sampailah Ariel di rumahnya Lisa lagi. Saat itu dia mulai membaca doa. Dari ujung gang dia udah mulai baca doa terus, sampai dia membuka pagar dan dia mengucap salam. Dan ketika ia menutup pagar, dia masih trauma, tapi dia tidak melihat lagi ada sosok-sosok yang ia temui di hari sebelumnya. Dan kebetulan memang rumah Lisa kali ini sudah lebih terang ya cahayanya. Kenapa? Karena di hari sebelumnya Ariel buru-buru meninggalkan rumah Lisa karena ketakutan. Jadi lampu-lampu yang tadinya nyala tidak sempat untuk dimatikan.
Dan Ariel mulai masuk ke dalam rumah Lisa. Ketika dia masuk, dia langsung melihat ke sudut ruangan gelap yang sebelumnya ia lihat ada sosok wanita dengan pakaian lusuh. Kali ini sudah tidak ada lagi. Dan di situ dia langsung bernafas lega. Dia langsung tenang saat itu. Segera dia beri makan semua ikan-ikan itu, lalu dia pulang. Di situ dia sadar bahwa ternyata benar apa yang ibu saya bilang. Mungkin saya lupa berdoa dan mengucap salam, sampai akhirnya saya diganggu oleh penjaga rumah Lisa. Sebenarnya Ariel selalu berkomunikasi dengan Lisa setiap harinya, memberikan update bahwa ikan-ikannya sudah diberi makan. Tapi Ariel tidak pernah bercerita sedikit pun tentang kejadian-kejadian yang dia alami di rumah Lisa. Oh ya, di saat dia ngobrol sama Lisa di telepon, dia berjanji dia akan membersihkan rumah Lisa di saat weekend. Karena menurut dia rumah ini sudah ditinggalkan beberapa hari kan, dan tidak dibersihkan, pasti kotor. Dan sekedar informasi bahwa Ariel memang tipe orang yang pembersih lah. Tibalah weekend, dan weekend ini adalah ternyata hari terakhir Ariel untuk datang ke rumah Lisa untuk memberi makan ikan-ikan ini. Besoknya Lisa sudah pulang. Nah, ketika hari terakhir ini Ariel datang lebih siang karena kan ini hari libur ya. Jadi sekitar jam 2 siang dia sudah datang ke rumah Lisa. Lalu Ariel melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dia langsung memberikan ikan-ikan ini makan. Lalu ia langsung ambil sapu dan pel untuk membersihkan rumahnya Lisa, sesuai dengan janjinya dia ke Lisa. Sambil Ariel bersih-bersih, tiba-tiba dia melihat ada sosok hitam yang ia temui di rumah Lisa pertama kali. Tapi anehnya, kali ini Ariel sama sekali tidak merasa takut. Bahkan Ariel mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Dalam hati dia bilang bahwa, "Tuh kan, saya tidak mengganggu. Dan saya tidak berniat jahat di rumah ini. Saya hanya menolong Lisa dan membersihkan rumah ini." Entah kenapa, dia merasa sosok itu justru seperti senang dan membiarkan Ariel untuk melanjutkan aktivitasnya. Dan tiba-tiba Ariel merasa semakin tenang, hatinya semakin lega. Dia tidak lagi merasa ketakutan. Bahkan dia selesai beraktivitas, selesai bersih-bersih, dia malah melanjutkan untuk beristirahat, ngaso di situ sampai sekitar 1 jaman kurang lebih. Keesokan harinya Lisa tiba dan sudah pulang nih ke rumah. Dan Lisa mengabarkan Ariel bahwa dia sudah sampai di rumah. Segeralah Ariel datang ke rumah Lisa untuk mengembalikan kunci rumahnya. Ketika bertemu Lisa, dia ceritakan semua kejadian yang dia alami selama di rumah Lisa. Di situ Lisa kaget. "Hah? Lu sampai nangis?" katanya. Dan Ariel bilang, "Iya, saking gua ketakutannya." sosok itu padahal cuma sekelebat aja. Walaupun yang di dalam memang menunjukkan penampakan sosok wanita itu ya. Tapi dia merasa mereka itu seperti memang penunggu rumah ini atau menjaga rumah ini gitu. Karena energinya besar sekali yang membuat Ariel sangat ketakutan. Lalu Lisa tersenyum dan dia bilang, "Oh iya, memang betul. Beberapa dari teman-teman dan keluarga yang datang juga suka diperlihatkan oleh sosok si hitam tadi ini. Tapi sebenarnya kita meyakini bahwa sosok hitam tersebut adalah penjaga rumah ini. Kita sebutnya satpam rumah inilah. Karena sebenarnya dia tidak bermaksud mengganggu. Dia hanya mengawasi dan menjaga rumah ini dari orang-orang jahat. Sejujurnya gue pribadi juga belum pernah melihat sosok ini. Tapi gue diceritakan sama banyak orang yang datang ke rumah ini, dan semua penjelasannya, semua ceritanya sama persis dengan apa yang lo ceritain. Lalu Ariel
balas menjawab. Oh pantes aja, karena memang di hari pertama itu tuh gue gak berdoa dan gak salam. Di situ kayaknya dia gak suka dan dia mungkin mengira gue bermaksud jahat kali ya. Tapi di hari berikutnya ketika gue berdoa dan mengucap salam, bahkan sampai bersih-bersih, justru gue bisa merasakan bahwa sosok ini malah seneng karena rumahnya dibersihin. Dan di situ gue udah gak lagi ketakutan. Dan Lisa menjelaskan lagi bahwa Oh iya, memang betul. Sosok di sini semua suka dengan kebersihan. Jadi ketika kita lagi bebersih atau kemarin kita sempat renov kecil-kecilan, kita bisa merasakan, dan sebagian teman-teman yang datang ke sini yang bisa melihat mereka melihat bahwa sosok-sosok ini terlihat senang dan nyaman. Ariel langsung senang mendengar penjelasan Lisa. Akhirnya dia paham nih kondisi rumah Lisa seperti apa. Tapi terus Lisa menambahkan, Kayaknya lo ada indikasi sixth sense deh. Karena sebenarnya gue sendiri gak pernah lihat. Cuma beberapa teman-teman gue aja. Artinya lo bisa lihat juga dong. Ariel langsung kaget saat itu. Dia seakan baru menyadari, Iya juga ya. Kenapa gue tiba-tiba bisa melihat semua sosok ini? nah, pesan moral dari cerita ini adalah dari sini kita belajar dan diingatkan bahwa setiap kita mendatangi tempat baru, jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucapkan salam. Ada atau tidak ada orang di sana, tapi biar bagaimanapun juga kita harus ingat bahwa kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Terima kasih sudah menyimak cerita mata kamu kali ini. Sampai bertemu di cerita mata berikutnya.